Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Publik menggelar bimbingan teknis pemanfaatan platform digital bagi komunitas informasi masyarakat. Bertempat di Mataram, Lombok Barat, kegiatan ini ditujukan untuk peningkatan keahlian anggota KIM dalam menyebarluaskan informasi program pemerintah dengan menggunakan teknologi digital. Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Ditjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia mengadakan bimbingan teknis pemanfaatan platform digital kemitraan bagi komunitas informasi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali yang bertempat di Hotel Prime Park Mataram, Lombok Barat, Jumat 26 Mei 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait transformasi digital komunitas informasi masyarakat atau KIM untuk mengoptimalkan aktivitas komunikasi publik dan memberikan pemahaman terkait penggunaan website komunikasi informasi masyarakat serta memfasilitasi praktik uji coba website KIM. BIMTEK ini diikuti kurang lebih 100 peserta yang berasal dari perwakilan Diskominfo NTT, NTB, dan Bali. Sementara itu dari kalangan masyarakat, yakni dari perwakilan komunitas informasi masyarakat yang aktif di Provinsi NTT, NTB, dan Bali. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Hashim Gautama berharap, melalui BIMTEK ini ke depannya akan semakin banyak KIM yang mendaftar dan beralih dari konvensional ke ranah digital. Dan diharapkan KIM mampu membantu pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai program kerja pemerintah. Selama ini KIM yang ada di Bali, NTB, dan NTT itu pengelolaannya masih secara konvensional ya, karena mereka ini baru sebagian kecil saja yang punya website sendiri ya, dengan terbiasa dengan pola-pola digital, dengan internet seperti itu masih sedikit. Jadi kami ingin meningkatkan skill mereka dari yang tadinya mendiseminasikan informasi itu dengan cara-cara konvensional, tradisional, menjadi cara-cara yang digital ya, dengan cara-cara baru. Yang cara baru yang kami saat ini sedang luncurkan adalah dengan pengelolaan website. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Najamuddin Ami berharap ke depan akan semakin banyak terjalin kerjasama antara Diskominfotik Provinsi dengan Diskominfotik Kabupaten Kota dalam meningkatkan kemampuan dari KIM. Saya selaku Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan potensi yang dimiliki oleh kelompok informasi masyarakat atau komunitas informasi masyarakat ini, saya ingin mengajak kepala-kepala dinas Kominfotik Kabupaten Kota, sekaligus saya juga ingin mengajak teman-teman pegiat dari komunitas informasi masyarakat ini untuk kita bangkit kembali, untuk kemudian kita segarkan kembali, kita refresh, sehingga ini bisa menjadi energi sosial yang sangat dibutuhkan oleh bangsa saat ini. Para peserta mengaku sangat beruntung bisa mengikuti kegiatan ini. Selain untuk meningkatkan kemampuan, mereka juga berkesempatan untuk berkontribusi dalam diseminasi program pemerintah. Manfaat dari BIMTEK ini kami rasakan sangat besar manfaatnya. Antara lain, kami dapat mengeksplor, menggali potensi-potensi ekonomi, pariwisata, kemudian bidang IT, kemudian usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dimiliki oleh masyarakat dapat kami promosikan melalui platform digital ini. Saya melihat peluang ke depannya kelompok informasi masyarakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai wadah informasi yang resmi di masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.
Duta Besar Singapura untuk Indonesia menjalin kerjasama dengan BNPT dalam hal penanggulangan terorisme di Indonesia dan Singapura. Orasi beragama di Indonesia menjadi langkah yang cakap untuk mencegah peningkatan aksi terorisme DAB. Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia sepakat melakukan peningkatan hubungan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme di Indonesia dan Singapura. Salah satunya adalah dengan peningkatan program deradikalisasi. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, His Excellency Kwok Fol Seng, ketika melakukan kunjungan kerja ke kantor BNPT Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis 25 Mei 2023. Deradikalisasi merupakan program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme dan salah satu program yang telah dilaksanakan BNPT RI sejak tahun 2010. Di kesempatan yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel ketika berdialog dengan Dubes Singapura untuk Indonesia dan jajarannya menyampaikan dua hal penting, yakni langkah strategis dalam upaya deradikalisasi bagi ex-napiter dan pentingnya integrasi data para pelaku terorisme. Kedua belah pihak juga saling mengapresiasi kuatnya kerjasama dalam penanggulangan terorisme yang telah dirajut antara Singapura dan Indonesia. Selain apresiasi terhadap program deradikalisasi yang dilakukan BNPT RI, His Excellency Kwok Fol Seng juga menilai penguatan moderasi beragama di Indonesia adalah langkah yang cakap dilakukan oleh BNPT untuk mencegah peningkatan aksi terorisme. Kedatangan Menteri Luar Negeri Luxembourg Jean Asselborn ke Indonesia membawa kerjasama baru di bidang ekonomi dan kesehatan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers bersama di Jakarta. Indonesia dan Luxembourg akan menjajaki kemungkinan peningkatan kerjasama ekonomi, transportasi dan logistik, serta kesehatan. Dalam sektor ekonomi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mencatat adanya peningkatan signifikan Indonesia-Luxembourg di Indonesia, yaitu sebesar 732% pada kuartal pertama tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta peningkatan nilai perdagangan sebesar 15% selama 5 tahun terakhir. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menlu membahas pentingnya penyelesaian perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-EU cepat sesegera mungkin. Menurut Menlu Retno, upaya membangun kepercayaan diperlukan bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mencapai garis akhir perundingan. Sementara di bidang kesehatan, Menlu Republik Indonesia menyambut baik investasi Luxembourg untuk membangun fasilitas produksi lemari pendingin medis di Depok, Jawa Barat yang telah beroperasi sejak Oktober 2022. Further possibilities of cooperating with Luxembourg in building ICT infrastructure and the exchange of expertise and sharing best practices in the field of Sharia finance. I also mentioned Indonesia's concern on the new policy of the EU, that is the EU deforestation regulation, as I also mentioned during my meeting with the Slovenian foreign minister yesterday. So a joint mission of Indonesia and Malaysia will travel to Brazil this end of May to discuss about this situation. We hope that this technology will contribute in improving healthcare facilities, strengthen vaccine production capabilities, and establish Indonesia as part of the global medical supply chain. Selama berada di Jakarta, Menlu Luxembourg Jean Asselborn juga akan mengunjungi Rumah Sakit Kanker Darmais untuk menyaksikan pertunjukan teknologi mutakhir oleh perusahaan Luxembourg B Medical System. Menlu Luxembourg Asselborn menjelaskan bahwa sistem kesehatan merupakan salah satu sektor unggulan Luxembourg yang adalah pemimpin pasar global di bidang rantai dingin. Another of our flagships, and Retno mentioned it, is B Medical Systems, the global market leader in cold chain solutions, has been working in Indonesia for many years, supporting national immunization campaigns, including COVID vaccination above all. Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo bersama delegasi dari US Asian Business, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pertemuan tersebut membahas berbagai kerjasama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan delegasi US ASEAN Business Council atau USABC di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Presiden dalam pertemuan itu mengatakan ada lebih dari 30 perusahaan di bawah USABC membahas mengenai kerjasama di sektor investasi dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Menku menambahkan bahwa Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk peningkatan ekosistem kendaraan listrik, transformasi ekonomi energi berkelanjutan, dan pembangunan ibu kota Nusantara, serta mengenai komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, termasuk teknologi carbon capture. Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri listrik, electric vehicle, dan juga dari sisi sustainable energy, termasuk energy transition, dan juga untuk terus mendukung pembangunan IKN. Sementara itu, sejumlah perusahaan lain seperti Boeing dan FedEx mengungkapkan peningkatan industri transformasi udara yang meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi Boeing. Namun hal itu perlu didukung dengan investasi terhadap infrastruktur ekonomi digital yang makin tinggi. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.